Hai, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Saya selalu berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan kalian bersama keluarga. Anak-anak, kita masih membahas tentang transformasi geometri. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran. Oke. Kita sudah membahas 2 dari 4 transformasi geometri yang akan kita pelajari. Yang pertama kita pelajari tentang translasi, yang kedua kemarin kita belajar tentang refleksi, dan yang ketiga kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Oke, mari kita belajar tentang rotasi atau perputaran. Oke, kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Perputaran atau rotasi itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu titik pusat rotasi itu sendiri. Yang kedua, besar sudut. Kita akan berhadapan dengan sudut. Kalian harus mengingat lagi tentang trigonometri, sin, cos. Oke, masih ingat? Sinus, kosinus. Lalu arah sudut rotasi. Arah rotasi dikatakan positif jika perputarannya adalah berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan jarum jam. Sedangkan arah rotasi dikatakan negatif jika perputarannya adalah searah jarum jam. Jadi nanti kalau ada soal yang tidak mengatakan dia negatif atau positif, tetapi mengatakan bahwa searah jarum jam, berarti dia mempunyai arah yang negatif. Oke, sekali lagi, rotasi itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah titik pusat rotasi. Yang kedua adalah besar sudutnya. Kalau besar sudut, kalian harus mengingat lagi tentang trigonometri, besaran sin, cos, itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah arah sudut rotasi. Jika dia positif berlawanan jarum jam, jika dia negatif searah jarum jam. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana suatu titik kita rotasikan dengan arah positif. Arah positif berarti berlawanan arah jarum jam dengan besar sudut theta. Sekarang saya akan mencoba dengan sudut 90 derajat dulu. Saya tampilkan koordinat kartesius. Saya mempunyai titik A. Di sini saya sebut dengan titik A 2,4. Jika saya punya pusat di 0,0, saya buat pusat di 0,0, berarti ada garis seperti ini. Dan saya putar sejauh theta derajat. Kita ambil tetanya adalah 90. Maka A akan menjadi A aksen dengan koordinat min 4,2. Jadi kalau A 2,4 diputar berlawanan arah jam sebesar theta, saya ambil mi tetanya 90 derajat, maka menjadi A aksen min 4,2. Kalau kita lihat rumusnya, jika ada A, X, Y, dirotasikan dengan R, O ini adalah pusatnya. Di sini saya ambil pusatnya adalah 0,0 dan dia berputar arah positif berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka A aksennya itu menjadi min Y, X. Jadi dari A, X, Y menjadi min Y, X. Kalau kita lihat matriks yang berkesesuaian, bayangan X aksen, Y aksen sama dengan, karena kita berhadapan dengan sudut, maka mau tidak mau saya harus berhadapan dengan trigonometri. Matriks yang berkesesuaian itu adalah cos X min sin X, cos X. Matriks yang berkesesuaian, mau tidak mau saya harus berhadapan dengan trigonometri. Cos X min sin X, cos X. Dikali koordinat titik
XY. Oke, karena sudutnya di sini saya ambil 90 derajat, maka saya harus mencari cos 90 derajat. Apakah kalian ingat berapa cos 90 derajat? Oke, cos 90 derajat itu adalah 0. Sin 90 derajat adalah 1. Tetapi karena di sini min sin, maka di sini menjadi min 1. Sin 90 derajat adalah 1 dan cos 90 derajat adalah 0. Dikali dengan koordinat titik X, Y. Ini adalah matriks yang berkesesuaian jika dirotasikan dengan sudut positif 90 derajat. Jadi diingat, cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1, karena di sini adalah min sin, maka di sini menjadi min 1, dan sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0. Ini jika kita merotasikan dengan sudut yang positif 90 derajat. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana jika suatu titik dirotasikan berarah negatif atau searah dengan jarum jam. Seperti biasa, saya akan memberi koordinat kartesius dan saya memberi sebuah titik, saya sebut dengan titik A, 2,6, dan akan saya rotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, atau saya mengatakan arahnya adalah negatif. Maka titik A akan dibayangkan di A aksen yaitu 6, min 2. Jadi kalau kita lihat rumusnya, jika ada A, X, Y dan kita rotasikan dengan titik pusat O 0,0 dan arah negatif 90 derajat, maka bayangannya menjadi Y, min X. Oke, kita lihat matriks yang berkesesuaian. Seperti tadi, matriks yang berkesesuaian itu adalah cos min X, sin cos. Oke, kalau tetanya itu adalah min 90 derajat, maka cos dari min 90 derajat, cos dari min itu adalah cos sendiri, cos 90 derajat itu adalah 0, sin 90 derajat itu adalah 1, karena min 90 derajat itu min 1, maka min 1, maka 1, sin min 90 derajat itu adalah min 1, dan cos min 90 derajat itu adalah 0. Masih dikali dengan koordinat titiknya yaitu X, Y. Jadi, kalau suatu titik dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat, maka bayangannya menjadi Y, min X. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana rotasi dengan pusat A, B. Dua pembahasan yang tadi kita selalu membuat rotasi dengan pusat titik O atau 0,0. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kita merotasikan dengan pusat A, B. Seperti biasa akan saya tampilkan koordinat kartesius dan saya punya titik A 1,4, oke. Dan saya punya titik pusat di sini, pusat P yaitu 3,2. Jika titik A ini saya rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka bayangan titik A pada 5,4. Oke, sekarang kita lihat matriks yang berkesesuaian. Oke, matriks yang berkesesuaian masih sama seperti jika kita berpusat 0,0. Di mana matriks X aksen Y aksen itu sama dengan cos theta. Theta itu tergantung nanti. Kalau dia searah jarum jam, berarti dia akan bernilai negatif, searah negatif, tetanya negatif. Kalau dia berlawanan jarum jam, maka tetanya akan bernilai
positif. Oke, masih sama, cos theta, min sin theta, dan cos theta. Dikalikan, awas hati-hati karena pusatnya adalah A, B, maka dikalikan dengan X min absis pusat dan Y min ordinat pusat. Jadi A, X min A, dan B, Y min B. Masih ditambah dengan koordinat pusat, yaitu A plus B. Oke anak-anak, sekarang kita coba melihat contohnya. Tentukan bayangan titik B 3,4 jika dirotasikan sejauh 90 derajat positif dengan pusat 0,0. Tadi kita sudah ingat bahwa jika saya punya rumusnya, jika saya punya A, X, Y dirotasikan dengan R, O, 90 derajat. Oke, maka bayangan A menjadi min Y, X. Oke, ini coba kalian ingat lagi. Oke, ini sudah kita bahas di pertemuan atau pembahasan yang awal. Oke. Sekarang kalau kayak kita punya B 3,4, kita rotasikan dengan O 90 derajat. O 90 derajat. Maka B aksennya menjadi min Y, berarti min 4, X 3. Oke. Ini kalau kita menggunakan rumus. Oke, rumus rotasi. Oke, sekarang bagaimana kalau kita dengan matriks yang berkesesuaian? Oke, X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Oke, kita kali dengan matriks B-nya adalah 3, 4. Oke, jika kita masukkan berarti cos 90 adalah 0, min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan 3, 4. Oke, perkalian matriks menjadi, oke, saya tulis di sini, berarti X aksen, Y aksen sama dengan mengalikan matriks. 3 kali 0 ditambah min 1 kali 4. 1 kali 3 ditambah 0 kali 4. Hingga menjadi X aksen, Y aksen sama dengan min 4,3. Maka jawabannya adalah B aksennya min 4,3. Jawabannya sama jika kita menggunakan rumus. Oke? Jelas? Silahkan Anda catat sebelum kita masuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan titik K min 1,2 dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan pusat O. O itu adalah 0,0. Kalau kita menggunakan rumus, kita sudah ingat rumusnya bahwa A, X, Y jika dirotasikan dengan R, O, min 90 derajat. Oke, rumusnya menjadi A aksen itu menjadi Y, min X. Y, min X. Oke, sekarang kalau kita punya K min 1,2
kita rotasikan dengan R, O, min 90 derajat, maka K aksennya menjadi Y, min 1, min dari min 1. Oke, atau 2,1. Ini kalau kita menggunakan rumus ya, rumus X, Y menjadi Y, min X. Kalau kita menggunakan matriks yang berkesesuaian, oke, berarti menjadi X aksen, Y aksen, oke, sama dengan cos min 90 derajat, sin min 90 derajat, oke, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat. Dikali dengan koordinatnya min 1, 2. Oke, diingat bahwa cos min itu sama dengan cos itu sendiri. Berarti itu menjadi cos 90, yaitu 0. Oke, min 90. Sin min 90 itu adalah min 1. Min dari min 1 itu adalah 1. Di sini ketemunya min 1. Di sini ketemunya 0. Oke, masih dikalikan dengan min 1,2. Perkalian matriks berarti menjadi 2, 1. Oke, bayangannya adalah 2,1. Hasilnya sama seperti kalau kita menggunakan rumus. Oke, silakan Anda catat terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekarang contoh yang ketiga saya tunjukkan bagaimana kalau sudutnya itu tidak 90 derajat. Kalau sudutnya tidak 90 derajat, mau tidak mau saya harus menggunakan matriks yang berkesesuaian. Saya harus menggunakan trigonometri. Kalian ingat dulu untuk sin 60 dan cos 60 derajat. Oke, saya ingatkan di sini. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dan cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, kita mengingat lagi bahwa sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dan cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, kita masukkan dengan matriks yang berkesesuaian. Berarti di sini X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan berarti cos 60 min sin 60, sin 60, cos 60. Oke, masih dikalikan dengan titiknya yaitu 3 min 1. Oke, kita masukkan. Cos 60 itu adalah setengah. Min sin 60 berarti min setengah akar 3. Sin 60 itu setengah akar 3. Dan cos 60 itu adalah setengah. Masih kita kalikan dengan titiknya 3 dan min 1. Oke, cukup jelas ya anak-anak? Kita kalikan 2 matriks, mengalikan 2 matriks. Berarti setengah kali 3 berarti 3/2 ditambah min setengah akar 3 kali min 1. Berarti ditambah setengah akar 3. Ini langsung saya buat setengah akar 3 saja. Ditambah setengah akar 3. Oke, sekarang baris yang kedua berarti menjadi
3/2 akar 3 dikurangi dengan setengah. Oke, berarti menjadi kalau kita jadikan 1, karena penyebutnya sudah sama 2, semua penyebutnya 2, berarti pembilangnya tinggal dijumlah. Berarti menjadi 3 ditambah akar 3/2 dan 3 akar 3 dikurangi 1/2. Maka koordinat titik S, bayangan titik S atau S aksen itu menjadi 3 ditambah akar 3/2, 3 akar 3 min 1/2. Ini adalah koordinat bayangan titik S jika dirotasikan sejauh 60 derajat. Jadi anak-anak silahkan membuka buku-bukumu kelas 10 tentang trigonometri. Berapa sin 60, cos 60, mungkin yang 30, mungkin juga yang 45. Jadi diingat-ingat lagi besaran sin 60, 30, dan 45. Kita akan lihat contoh yang keempat setelah kalian memahami contoh yang ketiga ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat contoh yang keempat. Tentukan bayangan titik Z 6,1 sejauh 90 derajat berarah positif, berarti berlawanan arah jarum jam dengan pusat 2,1. Di sini kita menggunakan pusat bukan 0,0. Oke, sekarang kita masukkan. Saya akan menggunakan dengan matriks yang berkesesuaian. Oke. X aksen Y aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Oke, ini matriks yang berkesesuaian. Masih dikalikan dengan X min 2, Y min 1. Oke, masih ingat ini adalah A, ini adalah B. Masih ditambah dengan 2, 1. Oke, kita masukkan sekarang. 0 min 1, 1, 0. Oke, dikalikan X-nya itu adalah 6 min 2 dan 1 min 1 masih ditambah dengan 2, 1. Oke, menjadi 0 min 1, 1, 0 dikali dengan 4, 0 masih ditambah dengan 2, 1. Oke, menjadi kita kalikan dua matriks dulu. Menjadi 0, 4. Oke, mengalikan dua matriks. 0 kali 4, 0 min 1 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Yang bawah 1 kali 4, 4 ditambah 0 kali 0, 0. 4 tambah 0, 4. Masih ditambah dengan 2, 1. Berarti hasilnya adalah 25. Sehingga bayangan titik Z itu adalah 2,5. Ini kalau kita menggunakan matriks yang berkesesuaian untuk menyelesaikan jika titik pusatnya bukan 0,0. Jadi kita harus menggunakan dengan matriks yang berkesesuaian. Silahkan Anda catat dulu sebelum saya akan melanjutkan contoh yang kelima. Contoh yang kelima, kita akan membuat persamaan bayangan jika diketahui suatu persamaan garis jika dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan titik pusat 1,1. Oke.
Kita akan coba bagaimana kita membuat matriks yang berkesesuaian dulu. Oke, kita akan coba buat matriks yang berkesesuaian menjadi X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 min sin min 90 sin min 90 dan cos min 90. Semua pakai derajat. Oke, saya kalikan dengan X min 1, Y min 1. Masih saya tambah dengan 1, 1. Oke, kalau kita masukkan X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0. Masih saya kalikan dengan X min 1, Y min 1. Masih saya tambah dengan 1, 1. Oke, kita kalikan dua matriks. Berarti X aksen, Y aksen mengalikan dua matriks. Berarti di sini adalah Y min 1. Di sini adalah min X plus 1. Masih ditambah dengan 1, 1. Oke, menjadi E aksen, Y aksen sama dengan, di sini berarti Y min 1 ditambah 1 berarti tinggal Y. Di sini min X ditambah 1 ditambah 1 berarti min X plus 2. Jadi kalau saya menemukan Y, harus saya ganti dengan X aksen. Oke. Atau saya tulis dulu supaya kalian tidak bingung. Oke, saya tulis dulu. Berarti X aksen itu sama dengan Y. Maka saya tulis Y sama dengan X aksen. Oke. Sekarang di sini Y aksen itu sama dengan min X plus 2. Maka X sama dengan 2 min Y aksen. Oke, seperti yang dulu pernah saya jelaskan pada translasi, berarti kalau kita bertemu dengan Y, harus kita ganti dengan X aksen. Kalau kita bertemu dengan X, harus kita ganti dengan 2 min Y aksen. Oke, di sini ada X, berarti harus kita ganti dengan 2 min Y aksen dikurangi 2, Y-nya kita ganti dengan X aksen sama dengan 5. Atau min Y aksen dikurangi 2X aksen sama dengan 5 min 2. Oke, kita kalikan negatif semua, berarti menjadi 2X ditambah Y sama dengan min 3. Oke, kalau kita kalikan negatif, berarti min Y jadi plus Y, min 2X jadi plus 2X, dan 3 menjadi min 3. Maka persamaan bayangan dari X min 2Y sama dengan 5 itu adalah 2X plus Y sama dengan min 3. Oke, yang terpenting adalah bagaimana kalian menghafalkan matriks yang berkesesuaian. Begitu anak-anak, ini contoh yang kelima, silahkan untuk Anda pelajari terlebih dahulu. Oke, untuk penutup ada 5 soal yang saya berikan. Nanti PPT akan saya kirim juga lewat Google Classroom. Jadi Anda bisa melihat soalnya. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 3,4 jika dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Yang kedua,
Tentukan bayangan titik B min 2,4 dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan pusat 0,0. Yang ketiga, tentukan bayangan titik C 1, min 1 dirotasikan sejauh 30 derajat dengan pusat titik 0,0. Yang keempat, tentukan bayangan titik D min 4, min 5 dirotasikan sejauh searah jarum jam. Awas kalau ada kata searah jarum jam sejauh 90 derajat, berarti nanti dia akan bernilai atau berarah negatif. Berarti sebenarnya ini adalah min 90 derajat karena di sini searah jarum jam. Oke. Dengan pusat 2,1, berarti kalian harus menggunakan matriks yang berkesesuaian. Dan yang kelima, kita mencoba untuk membuat bayangan dari garis 2x min y sama dengan 3 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Anak-anakku, ini adalah bagian yang ketiga tentang rotasi dari transformasi geometri. Masih satu bagian lagi tentang dilatasi. Oke, silahkan Anda pelajari baik-baik. Minggu depan kita akan belajar tentang dilatasi dan tugas keterampilan serta kita akan coba untuk latihan PTS. Oke, kita ketemu minggu depan. Selamat belajar dan jangan lupa untuk bahagia. Dadah.